Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai parafrase dan bagaimanakah teknik parafrase itu. Nah, kita lanjutkan slide-nya. Nah, ini ya latar belakang kenapa harus melakukan kegiatan parafrase. Tentunya yang pertama ya dalam menulis karya, terutama adalah karya ilmiah ya. Kalau karya sastra kan tentu itu merupakan murni ya tulisan dari kita sebagai penulis. Tapi kalau kita menulis sebuah karya ilmiah itu tidak terlepas dari rujukan atau sumber yang ditulis oleh orang lain. Nah, kemudian sumber rujukan itu hal penting, ya. Mau tidak mau itu harus ada maksudnya, dan dijadikan sebuah referensi acuan ya sebagai tolak ukur dalam penelitian kita. Itu yang latar belakang yang pertama. Dan yang kedua, tentunya dalam parafrase dilakukan agar Anda terhindar dari yang namanya praktek plagiarisme. Ya, kenapa? Ya karena teori atau dasar pemikiran yang akan digunakan harus benar bagaimanakah cara ataupun proses pengutipannya ya. Beberapa pekan lalu Anda sudah melakukan hal ini ya, tapi apakah itu nantinya akan terdeteksi oleh alat pelacak ya yang namanya Turnitin. Nah, oleh karena itu mau tidak mau agar tidak disebut sebagai ini ya, Anda harus melakukan yang namanya parafrase dari tulisan aslinya. Kemudian salah satu cara agar terhindar dari tindakan plagiarisme dengan memparafrasekannya. Ini akan kita bahas ya teman-teman. Kemudian simpulannya dari topik kita, paraphrase merupakan teknik dasar dalam belajar tulis menulis ya. Secara tidak langsung memang kita diarahkan untuk belajar menulis ya. Yang namanya menulis itu ya tentu bisa dari hal-hal yang memang kita baca, kemudian kita terapkan, tetapi tentu tulisan yang kita terapkan itu tidak boleh sama persis ya. Jadi ya kita menulis secara dengan bahasa kita maksudnya. Kita lanjutkan. Nah ini ya, jadi paraphrase adalah pengungkapan kembali isi sebuah tulisan dengan menggunakan bentuk bahasa sendiri yang tentunya berbeda dari aslinya tanpa mengubah makna dari isi tulisan itu. Ya, jadi kalau saya analogikan, misalkan Anda membaca sebuah tulisan atau paragraf ini Anda baca, Anda pahami maknanya adalah A, ya, maka Anda nanti menuliskan kembali di kertas Anda ya ataupun Microsoft Word Anda itu juga harus A. Nah, apakah A-nya itu nanti boleh A besar ya, tekan bahkan kembali boleh A kecil ataupun A sambung ya. Nah, itu kan masih sama substansinya, yaitu masih A juga. Nah, gitu maksudnya. Ya, tidak boleh malah berbeda dari yang penulis asli maksud itu A ini, tapi Anda nanti kemana-mana ya. Itu yang dijauhkan dari yang namanya paraphrase. Nah, kemudian yang kedua, mengungkapkan kembali isi teks. Ya, maksudnya adalah menjelaskan makna yang terkandung di dalam sebuah tulisan. Ya, artinya Anda juga bisa mengungkapkan kembali apa maksud dari isi tulisan itu. Ya, tidak tertutup kemungkinan bahkan nanti malah mengembangkan dari inti tulisan itu. Kemudian dalam paraphrase sesuatu tentu terlebih dahulu harus memahami betul isi teks ya. Jadi Anda kalau mau memparafrasekan ya mau tidak mau ya, buku ataupun artikel yang Anda telah dapatkan itu Anda pahami, Anda baca dengan baik. Nah, itu. Baik, nah ini ya prinsip yang perlu dilakukan. Tentu mau tidak mau kita harus memahami teks dengan cara apa? Dengan cara membaca secara serius, ya, secara saksama. Ya, bahkan mungkin bisa juga diulang. Ya, kalau memang kita belum, kadang-kadang sulit dipahami ya sebuah tulisan, ya apakah karena memang tulisannya yang
memang gaya bahasanya itu menggunakan istilah-istilah yang memang asing, ya kan, sehingga harus kita cari lagi maksud isi diksinya itu apa, gitu ya. Jadi mau tidak mau harus beberapa kali pembacaan. Setelah Anda membaca, kemudian mungkin di tengah-tengah perjalanan itu menemukan hal-hal unik, penting, dan menarik, itu bisa Anda tuliskan, ya, catat. Ya, jadi apa namanya, atau mungkin ditandai, ya, kalau memang itu merupakan apa namanya, buku milik Anda, ya, atau buku pinjaman dengan, ya, menandakan dengan apa namanya, kertas warna itu, ya, sekarang itu ada, ya. Nah, boleh, ataupun mungkin Anda punya teknik lain untuk mengingat ini, ya, tulisan penting itu. Nah, kemudian setelah hasil catatan, ya, tandaan itu kemudian Anda tuliskan kembali dengan mengembangkannya, ya, dengan tentunya bahasa sendiri, ya. Jadi tidak harus sama persis dengan aslinya, ya, tapi harus sama substansinya. Ya, bahasa saya kira mungkin Anda punya apa namanya, pengalaman, ya, pengetahuan tambahan dari hal yang Anda baca itu, ya, silakan juga dikembangkan, ya. Saya kira itu juga lebih baik. Nah, kemudian ini yang pernah kita pelajari, teman-teman, ya. Nah, untuk tuliskan identitas sumber referensi tersebut setelah paraphrase dilakukan, ya. Jadi kan tahapannya kan Anda kemarin itu mengutip, ya, kemudian menuliskan sumbernya itu masih manual, ya. Pekan kemarin kita coba menuliskan sumber referensinya itu dengan aplikasi, ya. Nah, sekarang coba bagaimana kita meninjau ulang kembali isi kutipan kita dengan cara yang ini, ya, begitu, teman-teman. Nah, kemudian terakhir, setelah itu referensi tersebut secara lengkap langsung dicantumkan pula dalam bibliografi atau daftar pustaka. Nah, ini, ya, memang ini kan berkaitan, ya, antara apa yang Anda kutip dengan daftar pustakanya di halaman yang berbeda. Nah, itu kan juga otomatis, ya, dengan menggunakan aplikasi itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa teknik yang bisa Anda terapkan, ya, dalam memparafrasekan sesuatu, tulisan tentunya. Nah, yang pertama, kita boleh mengubah tata bahasa, ya. Nah, nanti ada penjelasan dari keempat ini. Yang kedua, kita boleh juga mengubah struktur kalimatnya, ya, urutan, ya. Nah, kan sudah belajar di sebelum UTS, ya, apa itu struktur kalimat. Nah, kalau dulu polanya masih SPOK, nah, boleh nanti Anda ubah jadi K-nya di awal, ya, SP dan seterusnya. Kemudian bisa juga parafrase dilakukan dengan mengurangi kausa, ya, atau ada predikatifnya. Jadi sebenarnya kalau kalimat itu merupakan kalimat perluasan unsur ataupun pengembangan dari fungsi kalimat, maka kita bisa ambil intinya sebetulnya, ya. Nah, jadi dengan cara ini mengurangi klausa ataupun anak kalimatnya. Dan yang terakhir, parafrase bisa juga dilakukan dengan menggunakan sinonim, ya, atau dengan persamaan makna dari sebuah kata. Nanti kita lihat bagaimanakah maksud dari keempat ini. Nah, yang pertama, mengubah ketatabahasaan dari sebuah kalimat asli, ya. Kita pahami dulu apa sih itu tata bahasa. Merupakan kaidah struktur gramatik sebuah bahasa yang meliputi ini, ya, kajian-kajian bahasa. Ada apa saja sih? Ada morfo, fono, dan sintaksis. Yang tentunya ini Anda sudah belajar di sini, ya. Tapi yang fonologi tidak, ya, karena memang bukan bidang kajiannya. Tetapi ini bisa kita ubah tata bahasa dari morfo, bentuk kata, dan sintaksis, urutan dalam apa itu namanya, gramatik, ya, sesuatu yang sifatnya gramatik. Nah, kemudian
Perubahan tata bahasa berarti mengganti salah satu struktur gramatiknya, ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini kan kalimatnya lumayan panjang, ya, maka bisa kita sederhanakan. Nah, ini misalkan kalimat asli dari sebuah teks, ya. Orang itu sedang sakit dan harus diobati yang rutin agar tidak semakin parah. Maka paraphrase yang bisa kita lakukan dengan menggunakan teknik yang pertama, secara sederhana, Lara itu sakit, ya, harus rutin diobati. Nah, jadi langsung ya, tidak pakai kata penunjuk lagi. Jadi orang sakit dan ini menjadi sebuah subjek, maka harus rutin diobati. Ini adalah sebuah predikatnya. Ya, itulah yang termasuk dalam kategori yang pertama. Tapi maknanya sama saya kira, ya. Jadi kalau di sini itu ada dua bagian, ya, di sini ya. Ada itu sedang sakit, ya makanya misalnya orang menjadi orang sakit. Nah, kemudian ini diambil dari mana? Harus segera diobati dari sini. Ya, harus diobati. Kok pakai kata rutinnya diubah ya boleh. Ya, kita harus tidak sama urutannya. Gitu. Yang berikutnya, mengubah struktur kalimat. Ya, Anda sudah belajar apa itu struktur kalimat yang seperti ini. Kurang lebih. Ya, SPO, SPL, SPK dan seterusnya. Itu pola ya, teman-teman. Ya, tapi kalau struktur ini satuan-satuan ini. Baik itu subjek, predikat, objek dan seterusnya. Nah, artinya struktur tersebut berkaitan dengan pola-pola kalimat. Ya, untuk membentuk sebuah kalimat tidak terlepas dari 5 unsur fungsional kalimat ini. Gitu. Nah, di sini ada misalkan ini adalah contoh yang ada itu merupakan kalimat asli dari suatu sumber buku misalnya, maka bisa Anda parafrasekan dengan mengubah urutan letak dari yang aslinya. Nah, ini kan yang tadinya di belakang bisa kita ubah ke depan. Ya. Kemudian ini yang tadinya aktif bisa kita pasifkan. Ya, dan kemudian yang tadinya subjek diubah jadi objek. Nah, itulah ya yang termasuk dalam teknik paraphrase yang kedua. Dan ini sama substansinya. Ya, hanya satu aktif, satu pasif. Nah, kalau misalkan Anda menemukan di dalam sebuah bukunya itu pasif, aktifkan saja. Nah, gitu ya. Jadi dan substansinya masih sama. Nah, tapi kalau Anda misalkan memang mau menuliskan sama persis dengan yang ada di buku ini, maka dapat dipastikan ini akan terdeteksi oleh sebuah aplikasi. Ya, nanti akan dicek itu plagiarismenya. Wah, Anda warna nih, karena sama persisnya. Tapi kalau sudah diubah ini, insya Allah tidak. Ya. Kemudian menyederhanakan klausa yang sifatnya predikatif, ini klausa kita pahami artinya nih ya di bawah. Klausa adalah satuan gramatik yang memiliki predikat, jadi bersifat predikatif ya. Nah, sebagai contoh ini panjang sekali kalimatnya, ya, ada 3 baris bahkan karena 2 kalimat ya. Nah, jadi boleh juga teman-teman walaupun misalkan di bentuk aslinya itu 2 atau 3 kalimat, maka kalian sederhanakan ya. Nah, yang bahasa Indonesia itu kan yang yang dimaksud kalimat efektif itu kalimat yang lebih sederhana ya dibandingkan kalimat yang sangat panjang. Nah, ini ya. Jadi yang tadinya 3 baris atau 2 kalimat, Anda sederhanakan menjadi 1 kalimat dan menjadi 2 baris. Nah, ini. Apakah substansinya sama? Sama. Ya. Coba kita pahami. Pada saat libur sekolah, kami membersihkan rumah bersama keluarga di pagi hari. Setelah itu, siang harinya kami mengecat rumah yang terlihat kusam. Ya. Nah, saat libur sekolah, ini sebuah keterangannya, kami membersihkan dan mengecat rumah bersama keluarga. Nah, itu, ya. Jadi lebih simpel. Nah, ini bisa jadi kalimat, kutipan tidak langsung yang pendek. Ya, misalkan, tapi kan kalau ini kan cerita ya boleh juga ya, cerita bukan yang bacaannya itu yang ilmiah ya. Ini kan contoh aja teman-teman ya, ataupun nanti Anda mau membuat sebuah sinopsis dari sebuah cerita ya, seperti ini modelnya
ya, gitu. Baik, kemudian oh ini kurang N ya. Harusnya mengganti sinonim. Nah, gitu. Apa sih sinonim itu? Harus sudah belajar ya. Sinonim merupakan bentuk bahasa yang memiliki kedekatan makna atau mirip dari satu kata atau bentuk, ya. Jadi yang sama, yang mirip itu bukan katanya, tapi maknanya dari kata-kata tersebut. Ya, gitu. Kalau kata-katanya sama ya itu juga, ya. Jadi harus berbeda. Ya, contohnya besar, raya, gede, agung, dan seterusnya itu kan sinonim. Apakah sama? Katanya beda tulisannya, ya. Tapi makna dari kata-kata tersebut itu dekat, ya, ada hubungannya. Oke, kalau yang bawahnya ini apa? Hiponimi, ya, yaitu kata yang memiliki makna lebih sempit, lebih khusus, ya, dari kata yang lebih umum. Nanti kita lihat contohnya, ya. Nah, sinonim tidak sebatas hanya kata dengan kata yang artinya sama. Ya, tidak melulu kata dengan kata ya harus disamakan maknanya. Ya, pandai, pintar, cerdas, dan seterusnya. Ya kan kata dengan kata, ya. Tetapi yang dimaksud sinonim ini juga bisa kata dengan sebuah frase ataupun dengan sebuah klausa dan sebagainya. Nah, kita lihat contoh ya, teman-teman. Nah, ini kan tidak kata dengan kata, ya. Nah, tapi ini sudah menjadi sebuah klausa ini, teman-teman. Anak yang belum dewasa. Kan sudah beredikatif di sini. Ya, belum dewasa. Nah, itu. Nah, ini frase. Ya, artinya ini juga sinonim juga. Ya, frase dengan klausa. Tidak kata dengan kata lagi. Nah, itu. Kemudian ini kata kemudian dengan sebuah frase. Ya, kemudian kata dengan sebuah klausa, ada kata tertabraknya. Nah, gitu. Ya. Jadi kalimat aslinya itu anak yang belum dewasa itu pingsan setelah kecelakaan. Oh, kalau yang ini kecelakaan dengan tertabrak truk ini bukan sebuah sinonim, teman-teman, tapi yang hiponim. Ya, kenapa? Karena kan kalau kita bicara tentang misalkan kecelakaan, kemudian kita bicara tentang bencana alam, itu kan masih belum fokus, ya, kira-kira apa yang dimaksud ini, ya. Nah, bisa juga kan jatuh dari lantai berapa, itu kan juga bagian dari kecelakaan, ya. Nah, gitu. Oke, ya. Jadi ini teman-teman kalimat aslinya anak yang belum. Nah, kemudian di Anda paraphrase menjadi seperti ini, ya. Anak kecil itu kehilangan kesadaran dan anak kecil itu kehilangan kesadaran setelah tertabrak. Nah, gitu. Inilah ya 4 teknik dalam melakukan parafrase. Nah, kalau yang ini plagiarisme, ya Anda sudah paham betul, ya. Selalu diingatkan ini, ya. Ketika Anda menulis harus terbebas dari unsur ini. Nah, nanti ada alat pengeceknya. Ya, hati-hati ya tulisan yang Anda buat itu, yang saya tugaskan, apakah nanti itu presentasinya besar, berarti Anda mungkin ini, teman-teman, ya. Nah, tapi kalau Anda membuat tulisannya dengan sendiri, dengan paraphrase, nanti hasil pengecekannya misalkan kurang dari 20%, ya berarti Anda menulis, ya, mengerjakan sendiri, itu maksudnya. Gitu ya, ini plagiarisme. Kemudian ini juga yang termasuk atau yang dikelompokkan, dikategorikan ke dalam tindakan ini, ya banyak sekali. Ya, kemudian ini yang tidak. Nah, ya, kenapa dikatakan tidak? Karena Anda sudah menuliskan kembali dengan bahasa Anda, ini yang paraphrase, ya. Kemudian mengutip juga secukupnya, ya tidak harus satu makalah dikutip, salah itu ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah penjelasan saya ya pada pertemuan 13 ini yang berkaitan dengan paraphrase dan plagiarisme. Oke, setelah ini kita diskusi, namun kita cukupkan dulu ya pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.